Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan mempelajari mengenai restorasi citra. Restorasi citra itu adalah perbaikan kualitas dari citra yang terdegradasi atau rusak sehingga kembali ke kondisi awalnya. Nah, degradasi citra ini memiliki model yang mana modelnya itu adalah fungsi representasi spasial dari fungsi degradasi dikalikan dengan inputan dari gambarnya ditambah dengan noise. Biasanya restorasi citra ini kita lakukan jika kita sudah mengetahui model dari noise yang terdapat pada citra tersebut, sehingga ketika kita ingin merestorasi citra itu kita akan penanganannya itu akan berbeda-beda tergantung pada noise yang terdapat pada citra tersebut. Nah, beberapa tipe dari noise itu sendiri, yang pertama ada salt dan pepper noise, yang mana ini tuh dia bentuknya adalah pixel hitam putih yang menyebar ke seluruh gambar. Nah, noise ini tuh dapat diatasi dengan filter min dan filter median. Lalu yang kedua itu ada Gaussian noise. Nah, Gaussian noise ini tuh adalah fluktuasi acak pada sinyal yang ditambahkan pada citra. Nah, untuk noise ini itu dapat diatasi dengan filter spasial seperti median filtering, Gaussian smoothing, dan min. Lalu selanjutnya itu ada periodic noise. Nah, noise ini tuh adalah noise yang memiliki pola. Nah, biasanya itu dia berbentuk seperti garis-garis pada citra. Nah, untuk menghindari noise ini sendiri itu membutuhkan filter atau filtering seperti band reject filtering dan notch filtering. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan program yang kami buat untuk melakukan restorasi citra. Pertama, kita melakukan pengimportan pada Google Colab, yaitu library-library yang dibutuhkan dalam restorasi ini. Pertama di sini ada NumPy. NumPy ini biasanya kita gunakan untuk memanipulasi data yang berbasis array atau matriks seperti representasi pixel dan operasi matriks. Lalu di sini ada CV2. Biasanya ini untuk membaca, memanipulasi dan memproses citra. Kita juga akan menggunakan CV2 ini nanti dalam operasi filtering, transformasi dan domain spasi atau deteksi noise. Selanjutnya kita juga melakukan import pyplot yang diambil dari matplotlib. Ini digunakan untuk menampilkan citra dan data dengan visualisasi grafis yang lebih fleksibel dibandingkan OpenCV2. Ini bisa digunakan untuk membandingkan citra asli, citra terdegradasi, dan hasil restorasi secara visual. Lalu kita juga mengimport CV2 unshow dari Google Colab itu sendiri. Kita mengimport ini karena OpenCV kurang kompatibel, yang mungkin saja kurang maksimal dalam melakukan restorasi. Lalu selanjutnya kita mengimport file gambar Ki Hajar Dewantara. Di sini filenya bernama Ki Hajar Dewantara JPEG. Lalu dilakukan proses membaca file yang filenya bernama Ki Hajar Dewantara. Baiklah, untuk proses selanjutnya di sini terdapat konversi ke float 32.
Konversi ini merupakan proses untuk mengubah citra yang sebelumnya dalam format nilai piksel antara 0 sampai 255 menjadi format float 32 atau format yang presisinya lebih tinggi lagi dibandingkan gambar awalnya. Lalu di sini ada transformasi Fourier. Proses ini digunakan untuk mengubah citra ke dalam domain frekuensi yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan menghilangkan noise atau gangguan lainnya dalam citra, serta memanipulasi komponen frekuensi tertentu yang menyebabkan degradasi pada citra tersebut. Lalu proses selanjutnya yaitu dimensi dan pusat gambar. Langkah ini digunakan untuk mendapatkan dimensi gambar dan menemukan pusatnya. Yang penting untuk memproses komponen frekuensi selama transformasi Fourier, seperti saat melakukan pemfilteran atau menghapus noise di dalam domain frekuensi. Setelah dilakukan pemusatan pada gambar, selanjutnya masuk ke tahap mask untuk LPV. Pada tahap ini bertujuan untuk menyaring frekuensi yang tinggi dan memisahkannya dari frekuensi yang rendah. Pada tahap ini, yang disisahkan hanya frekuensi yang rendahnya saja. Lalu, mask untuk HPF pada tahap ini merupakan kebalikan dari yang LPF. Di sini kita melakukan penyaringan untuk memisahkan frekuensi yang rendah dan hanya mempertahankan frekuensi yang tingginya saja. Selanjutnya, mask untuk noise reduction. Di sini kita bertujuan untuk memfilter atau menyaring dan menghilangkan noise-noise yang ada pada gambar. Proses selanjutnya yaitu aplikasi filter LPF. Ini merupakan proses lanjutan dari yang mask tadi. Proses ini bertujuan untuk mengalihkan, yaitu menjaga frekuensi rendahnya yang dekat dengan yang dipusatkan tadi dan menghilangkan frekuensi yang tinggi tadi yang sering berisikan noise. Pada tahap ini hasilnya sudah difilter dan dikembalikan ke citra biasa menggunakan transformasi Fourier balik. Itu digunakan menggunakan CF2 IDFT. Dengan melakukan proses ini, maka akan didapatkan hasil dengan gambar atau citra yang detail frekuensinya lebih halus karena frekuensi yang tinggi tadi yang memiliki noise yang agak tajam tadi telah dihilangkan. Selanjutnya, yang proses ini juga sama seperti yang di atas. Tahap ini bertujuan untuk menjaga frekuensi yang tingginya atau detail-detail yang tajamnya dan menghilangkan frekuensi yang rendahnya. Ini bisa menghasilkan citra atau gambar yang kita proses tadi lebih fokus kepada detail atau tepi karena frekuensi yang rendah tadi telah dihilangkan. Lalu ini juga sama, proses ini bertujuan atau dirancang khusus untuk menghapus noise-nya saja. Dan noise-noise tadi akan diubah menjadi nilai 0 atau tidak ada. Dan pada tahap ini, kita akan mendapatkan citra yang tidak memiliki noise lagi. Lalu, kita akan menormalisasikan gambarnya. Jadi, nilai transformasi mungkin berada di luar rentang 0 sampai 255. Normalisasi ini memastikan citra dapat ditampilkan atau disimpan dalam format standar. Lalu kita
kita masuk kepada proses untuk menampilkan gambar menggunakan OpenCV. Pada proses ini, yang pertama, gambar pertama akan menampilkan gambar yang dihaluskan dan menghilangkan noise yang memiliki frekuensi tinggi. Ini. Lalu yang HPF ini hanya menonjolkan detail tepi citranya saja. Dan yang terakhir ini hasil yang memiliki noise atau periodik yang sudah lebih berkurang dan membuat citranya lebih bersih lagi. Baiklah, sekian penjelasan untuk program pada restorasi citra yang kami lakukan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.